Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Soleha, NIM 105 721 114 521. Nah, kita masuk saja di pembahasan. Saya akan membahas tentang himpunan. Tahukah Anda apa sih itu himpunan? Himpunan adalah sekumpulan atau sekelompok benda yang memiliki definisi yang jelas. Maksudnya di sini, definisinya itu jelas dan pernyataannya itu dapat diterima oleh orang lain. Nah, bisa kita lihat keempat contoh tersebut yang termasuk himpunan dan yang bukan termasuk himpunan. Nah, contoh yang pertama adalah kumpulan binatang berkaki dua. Binatang berkaki dua ini contohnya ayam, bebek, dan lain-lain. Nah, kumpulan binatang berkaki dua ini termasuk ke dalam himpunan. Mengapa demikian termasuk ke dalam himpunan? Karena definisinya jelas dan pernyataannya itu dapat diterima oleh orang lain. Misalnya, ayam kan berkaki dua, berarti definisinya itu jelas dan pernyataannya itu dapat diterima oleh orang lain. Nah, contoh yang kedua yaitu kumpulan siswa yang cerdas. Nah, cerdas ini relatif sehingga tidak termasuk ke dalam himpunan. Mengapa tidak termasuk ke dalam himpunan? Karena definisinya itu tidak jelas dan pernyataannya itu tidak dapat diterima oleh orang lain. Misalnya, si A mengatakan siswa ini cerdas, akan tetapi si B ini mengatakan siswa ini tidak cerdas. Berarti definisinya itu tidak jelas dan pernyataannya itu tidak dapat diterima oleh orang lain, sehingga tidak termasuk ke dalam contoh himpunan. Contoh yang ketiga adalah kumpulan siswa yang tingginya kurang dari 150 cm. Nah, siswa yang tingginya kurang dari 150 cm termasuk ke dalam anggota himpunan, sehingga termasuk ke dalam contoh himpunan karena definisinya jelas dan pernyataannya itu dapat diterima oleh orang lain. Nah, contoh yang keempat yaitu kumpulan lukisan indah. Nah, indah ini relatif sehingga tidak termasuk ke dalam contoh himpunan. Mengapa demikian tidak termasuk ke dalam contoh himpunan? Karena definisinya tidak jelas dan pernyataannya itu tidak dapat diterima oleh orang lain. Misalnya, si A mengatakan lukisan ini indah, akan tetapi si B mengatakan lukisan ini tidak indah, sehingga definisinya itu tidak jelas dan pernyataannya itu tidak dapat diterima oleh orang lain. Nah, kita masuk di lambang himpunan. Himpunan dilambangkan dengan huruf kapital, misalnya A, B, C, D, dan seterusnya. Anggota dari himpunan itu ditulis di antara dua huruf perawal dan dipisahkan dengan tanda koma. Nah, kita sudah membahas tentang definisi himpunan, contoh himpunan, dan lambang himpunan. Nah, kita masuk di operasi himpunan. Tahukah Anda ada berapa sih operasi himpunan? Operasi himpunan terdiri dari 4. Yang pertama, irisan atau intersection. Yang kedua, gabungan atau union. Yang ketiga, selisih atau difference. Yang keempat, komplement atau complement. Nah, kita masuk saja di operasi himpunan yang pertama, yaitu irisan atau intersection. Tahukah Anda apa sih itu irisan? Irisan atau intersection adalah adanya himpunan A dan himpunan B yang bagian-bagiannya juga merupakan anggota dari himpunan A dan himpunan B. Nah, irisan ini dilambangkan seperti parabola menghadap ke bawah. Bisa kita lihat pada slide tersebut. Untuk lebih mudah, kita menggunakan diagram Venn untuk menggambarkan A iris B. Nah, bisa kita lihat pada diagram tersebut di mana S adalah himpunan semesta yang memuat himpunan A dan himpunan B. Nah, A iris B adalah daerah yang berwarna hijau.
yang juga merupakan anggota dari himpunan A dan himpunan B. Jika dinotasikan, A iris B adalah himpunan X sedemikian sehingga X adalah elemen A dan X adalah elemen B. Nah, untuk lebih jelasnya, kita masuk di contoh soal tulisan. Misalkan, anggota dari himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dan anggota dari himpunan B adalah 2, 3, 5, 7. Maka tentukanlah A iris B dan gambarlah diagram pennya. Nah, bisa kita selesaikan pada slide tersebut, di mana A iris B adalah 2, 3, 5. Mengapa angka 2, 3, 5 termasuk ke dalam irisan? Karena angka 2, 3, 5 terdapat pada anggota himpunan A dan juga terdapat di anggota himpunan B. Nah, untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat pada diagram Venn tersebut, di mana S adalah himpunan semesta yang memuat himpunan A dan himpunan B. Anggota dari himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dan anggota dari himpunan B adalah 2, 3, 5, 7. Angka 2, 3, 5 adalah irisan antara himpunan A dan himpunan B yang juga merupakan anggota dari himpunan A dan anggota dari himpunan B. Nah, kita masuk di operasi himpunan yang kedua, yaitu gabungan atau union. Tahukah Anda apa sih itu gabungan? Gabungan atau union adalah adanya himpunan A dan himpunan B yang anggotanya hanya bilangan itu saja, atau anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan salah satunya, yakni anggota dari himpunan A saja dan anggota dari himpunan B saja. Gabungan dilambangkan dengan A gabung B. Jika dinotasikan, A gabung B adalah himpunan X sedemikian sehingga X adalah elemen A atau X adalah elemen B. Untuk lebih mudah, bisa kita lihat pada contoh tersebut. Misalkan anggota dari himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan anggota dari himpunan B adalah 9, 10, 11, 12. Maka tentukanlah A gabung B dan diagram Venn-nya. Bisa kita lihat pada slide tersebut, di mana A gabung B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada diagram Venn tersebut, di mana S adalah himpunan semesta yang memuat himpunan A dan himpunan B. Anggota dari himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan anggota dari himpunan B adalah 9, 10, 11, 12. Masuk di operasi yang ketiga, yaitu selisih atau diferens. Nah, tahukah Anda apa sih itu selisih atau diferens? Selisih atau diferens himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota dari himpunan A tetapi bukan anggota dari himpunan B. Nah, selisih dilambangkan dengan tanda negatif atau minus. Jika dinotasikan, A min B adalah himpunan X sedemikian sehingga X elemen A dan X bukan elemen B. Bisa kita lihat pada contoh soal tersebut, di mana misalkan anggota dari himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan anggota dari himpunan B adalah 2, 3, 5, 7, 9. Maka tentukanlah A min B dan B min A.
beserta diagram Venn-nya. Nah, bisa kita selesaikan pada slide tersebut dan bisa kita lihat pada slide tersebut di mana A min B adalah 146. Mengapa 146? Karena 146 adalah elemen A dan 146 bukan elemen B. Dan B min A adalah 79. Mengapa 79? Karena 79 adalah elemen B dan 79 adalah bukan elemen A. Nah, lebih jelasnya bisa kita lihat pada diagram Venn tersebut, di mana S adalah himpunan semesta yang memuat himpunan A dan himpunan B. Anggota dari himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan anggota dari himpunan B adalah 2, 3, 5, 7, 9. Nah, kita masuk ke operasi himpunan yang keempat, yaitu komplement atau komplement. Tahukah Anda apa sih itu komplement? Suatu komplement himpunan A adalah suatu himpunan dalam S yang bukan anggota dari himpunan A. Nah, komplement ini dilambangkan dengan A aksen jika dinotasikan A aksen adalah himpunan X sedemikian sehingga X elemen S dan X bukan elemen A. Nah, bisa kita lihat contoh soal pada slide tersebut. Misalkan anggota dari himpunan S adalah bilangan caca yang kurang dari 14 dan anggota dari himpunan A adalah bilangan prima yang kurang dari 14. Maka tentukanlah komplement A dan gambarlah diagram Venn-nya. Nah, bisa kita selesaikan pada slide tersebut dan bisa kita lihat pada slide tersebut di mana anggota dari himpunan S adalah bilangan caca yang kurang dari 14. Nah, bilangan caca kita mulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dan anggota dari himpunan A adalah bilangan prima yang kurang dari 14. Bilangan prima ini yang habis dibagi 1 dengan dirinya sendiri. Nah, kita mulai dari angka 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nah, komplement A adalah 0, 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pada gambar diagram tersebut, di mana anggota dari himpunan S adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dan anggota dari himpunan A adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13. Terima kasih telah menonton video channel saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.